1 jam, 500 halaman, masuk ke otak Anda selamanya. Metode lama hanya membuang-buang waktu Anda. Otak kita membocorkan data lebih cepat daripada saat menyerapnya. Otak kita kewalahan memproses terlalu banyak informasi. Saya akan menunjukkan cara menyerap informasi 10x lebih cepat. Semuanya berawal dari satu titik buta di mata Anda yang selama ini berbohong. Kita mulai dari kenyataan pahit. Sebagian besar orang membaca dengan cara ini. Duduk lama, fokus keras, membaca kata demi kata. Berharap nanti juga paham. Masalahnya, otak manusia tidak suka kerja linier yang monoton. Secara neuroscience, membaca konvensional memaksa prefrontal cortex bekerja terus-menerus, tanpa jeda, tanpa konteks besar. Akibatnya, mental fatigue. Informasi masuk sebentar, lalu bocor. Otak mulai menolak teks. Inilah paradoksnya. Semakin keras kamu mencoba memahami dengan cara lama, semakin otak mengaktifkan mode hemat energi. Otak bukan malas, otak efisien. Ia lebih suka gambaran besar dulu, struktur, pola, hubungan antar ide. Makanya, kamu bisa ingat alur film 2 jam, tapi lupa isi buku 10 halaman. Bukan karena film lebih pintar, tapi karena film memberi peta, bukan deretan teks. Dan disinilah sabotase mental terjadi. Kita menyalahkan diri sendiri, padahal metodenya yang salah. Petunjuk pentingnya, otak sebenarnya bisa download informasi jauh lebih cepat kalau kita masuk lewat pintu yang benar. Sekarang titik baliknya. Otak tidak membaca seperti mata. Otak memetakan. Ada 2 kunci utama. 1. Skimming neurospatial. Ini bukan sekadar baca cepat. Ini adalah cara otak menangkap judul, subjudul, diagram, pola halaman. Dalam hitungan menit, otak sudah membangun, oh, buku ini strukturnya seperti ini. Di sini, lobus parietal aktif. Bagian otak ini ahli membuat peta spasial, bukan cuma ruang fisik, tapi juga ruang informasi. Makanya kamu bisa ingat letak paragraf, ingat halaman kiri kanan, ingat oh ini bagian awal, tengah, akhir. 2. Syntopic mapping. Alih-alih membaca dari awal ke akhir, otak justru lebih kuat ketika melihat hubungan antar ide, mengelompokkan konsep, mengaitkan dengan pengetahuan lama. Inilah momen ahanya. Otak tidak butuh semua kata, otak butuh struktur. Membaca setiap kata adalah mitos lama. Pemahaman lahir dari peta makna, bukan dari jumlah halaman. Dan begitu peta ini terbentuk, membaca detail jadi jauh lebih cepat dan ringan. Sekarang, kita masuk ke bagian terpenting. Bukan teori, bukan motivasi, tapi cara benar-benar mempraktikkan membaca cepat tanpa lupa. Ingat satu prinsip ini dulu. Otak menyimpan struktur, bukan teks. Kalau struktur terbentuk, detail akan ikut. Fase 1. Riset otak, 3 menit. Ini wajib, jangan dilewati. Sebelum membaca, duduk tegak, tarik nafas dalam 4 detik. Hembuskan 6 detik. Ulangi 5 kali. Kenapa? Menurunkan noise mental. Mengaktifkan prefrontal cortex. Menghentikan mode baca sambil cemas. Kesalahan umum, langsung baca saat otak masih penuh notifikasi. Fase 2, pemetaan buku, 10 menit. Ini yang membedakan metode ini dari membaca biasa. Yang dilakukan, buka daftar isi. Baca semua judul bab. Lihat, tebal tiap bab, diagram, tabel, kalimat tebal, jangan baca detail. Kalimat tebal. Tujuan otak, oh, buku ini bentuknya seperti ini. Pin efek neuro. Lobus parietal membuat peta kognitif. Otak tidak panik saat membaca. Bahasa fase 3, skimming cerdas, 15 menit. Sekarang baru membaca, tapi bukan membaca penuh. Cara,
Setiap subbab, baca paragraf pertama, lompat ke paragraf terakhir. Cari ide utama, kalimat kesimpulan, contoh inti. X, jangan berhenti di istilah sulit. X, jangan buka Google. X, lanjut terus. Kenapa? Otak suka alur. Detail akan jatuh ke tempatnya nanti. Pin efek neuro. Mengurangi beban kerja memori kerja, working memory. Bahasa fase 4, active mapping. 15 menit. Pin, inilah bagian paling krusial agar tidak lupa. Tutup buku. Ambil kertas kosong. Buat peta sederhana. Tengah, topik utama, cabang, ide besar 1, ide besar 2, ide besar 3. Tambahkan Kata kunci, panah hubungan. Jangan rapi, jangan indah, yang penting kamu paham. Kenapa ini powerful? Karena kamu membangun ulang isi buku, bukan sekedar mengulang bacaan. Pensis efek neuroplastisitas. Otak menganggap ini pengalaman aktif, disimpan lebih lama. Fase 5, deep lock, 10-15 menit. Sekarang baru baca detail yang penting saja. Caranya, pilih 2-3 bagian paling relevan. Baca pelan, tanyakan, ini bisa kupakai di hidupku di mana? Kalau aku jelaskan ke orang lain, aku bilang apa? Pensis trik ampuh. Bayangkan kamu harus menjelaskan ini ke anak 10 tahun. Jika bisa, berarti sudah masuk memori jangka panjang. Fase 6, anti lupa, 2 menit. Pensis, ini pembeda orang pintar versus orang baca tapi lupa. Lakukan salah satu, tulis 3 poin inti di HP, atau rekam voice note 1 menit. atau tulis di kolom komentar YouTube. Serius. Kenapa? Otak suka penutupan. Memberi sinyal, ini penting. Ringkasan super singkat, biar nempel. Riset otak dulu, petakan sebelum membaca, skimming bukan detail, bangun peta sendiri, kunci dengan relevansi hidup. Membaca cepat bukan soal mata, tapi soal bagaimana otak diperlakukan. Penutup bab 3, narasi kuat. Kalau selama ini kamu merasa cepat lupa, capek baca, ngerasa kok aku nggak sepintar orang lain. Sekarang kamu tahu, bukan kamu yang salah, metodenya yang salah. Dan mulai hari ini, kamu sudah pegang cara membaca yang sesuai dengan cara otak bekerja. Sekarang kamu tahu rahasianya. Bukan membaca cepat yang membuat pintar, tapi membaca dengan cara otak bekerja. Mulai hari ini, berhenti memaksa diri membaca linear. Bangun peta dulu, biarkan otak melakukan tugasnya. Kalau kamu mau, otak lebih tajam, belajar lebih cepat, tidak gampang lupa, coba protokol ini hari ini juga. Tulis di komentar, download.